Ini acara 66 tahun Isi Nugroho, Persahabatan Demokrasi dan Tanpa Tipik. Informasinya ada launching buku juga. Ya. Apa aja? Jadi ini, jadi dia di dalam rangka ulang tahun saya ke-66. Ya, itu saya juga melaunching 6 buah buku, 3 novel, 1 esai, cerpen, dan puisi. Lalu acara ini sendiri rencananya diisi dengan apa aja, Mas? Ya, saya sih hanya baca puisi dan testimoni dari teman-teman. Oke. Berarti nanti testimoninya di sini aja ya? Enggak, Di dalam? di dalam. Oh, Ya, sembari mereka baca puisi. baca puisi dan testimoni itu di dalam. Kalau yang di sini tuh diskusi ini, acara ini sebenarnya udah mulai ini diskusi, tapi belum ada datang. Mungkin waktu yang itu. Ya, Mas Isi, ini kan ada buku yang menarik tuh, antologi puisi Anjing-Anjing Sahrir. ya. Nah itu Mas Isi apanya di situ? Yang membaca puisinya atau apa? Nah jadi begini, jadi memang banyak juga teman-teman yang ingin tahu kenapa kok judulnya anjing-anjing sahrir. Nah yang pertama, saya memaknai judul anjing-anjing sahrir ini ketika pada awal tahun 80-an, ketika saya mengikuti diskusi atau pendidikan politik di Kultur 49, semua tokoh-tokoh ex-PSI masih hidup ya, kayak Om Moko, Om Gio, Om Anto, Om Beli, semua masih jaya lah. Nah itu kalau ada perdebatan secara teoretik ya, nah itu yang membela gagasan-gagasan Sahrir, yang membela ADART PSI, yang itu adalah marxisme dan marxisme ala Indonesia atau sosialisme ala Indonesia. Nah, itu ada apa ya, ada semacam apa tuh, sapaan dengan cinta kasih. Nah ini yang bela-bela Sahrir ini, anjing-anjing Sahrir ini, nah gitu. Kayak gitu. Jadi itu pada waktu itu kan mereka kan pulang dari penjara juga itu sama Soeharto. Nah itu tahun-tahun 83, 84, 85 itu sebenarnya joke aja, joke antar kawan. Nah itu saya pakai nah, itu sebagai judul antologi puisi saya gitu. Lalu novel Rembulan Terbakar? Nah itu kan trilogi ya, jadi ini apa namanya, saya menuliskan yang pertama itu Rembulan Terbakar itu semacam autobiografi, bagaimana saya hidup dari umur 5 tahun sampai saya berumur gitu loh. Nah itu yang Rembulan Terbakar itu sebenarnya yang melampaui senyap itu adalah pengalaman hidup saya ketika apa namanya aktif di kelompok studi Balagan sampai saya ditangkap dari masa Orde Baru. Terus yang ketiga ini Perempuan Merah ini, saya menggambarkan perjuangan perempuan yang tentang kekuasaan, tapi di era, bukan di era Orde Baru lagi gitu, tapi di era setelah reformasi, saya kira itu. Nah, terus ini ada apa namanya, refleksi lah. Nah, saya menulis apa, refleksi apa namanya, saya tentang sosial ekonomi politik, kayak gitulah. Itu sendiri Mas, masalah negara merobek selimut ibuku. Nah jadi itu begini, ini sebenarnya novel apa, cerpen yang sudah lama saya tulis, itu sekitar tahun 88. Saya mulai menulis cerpen ini tahun 88 dan saya menulis skenario untuk film. Nah itu tahun sekitar 2011. Nah itu kisahnya begini, jadi ya saya ini kan punya ibu dua, yang satu tiri, yang satu kandung. Ibu saya tiri itu adalah ibu yang saya pikir ini saya kandung gitu. Nah ketika saya ditangkap tahun 88, nah dia itu setiap pagi itu selalu masuk ke rumah saya, masuk ke kamar saya,
melipat dan kemudian membongkar kembali selimut itu yang saya sering pakai. Nah, seolah-olah saya ada di dalam kamar itu, seolah-olah saya ada di rumah itu, padahal saya sudah ditahan di penjara. Gitu. Nah, cerpen ini menggambarkan itu. Seberapa dekatnya Mas Isti dengan Ibu Sambung itu, Ibu Tiri? Wah, itu sangat dekat itu, sangat dekat sekali. Bahkan saya kalau memanggil ibu saya kandung itu Mbak. Jadi kalau manggil ibu saya ini Ibu. Gitu loh, itu karena itu. Nah, dia itu bersumpah ya, saya tidak akan mati sebelum saya keluar dari penjara. Ibu Tiri itu? Iya, setelah saya keluar dia meninggal. Innalillahi. Gitu loh. Sejak kapan tahu bahwa itu Bu Tiri? Mas Isti tahu kapan? Saya itu setelah saya mengerti dia tahu umur sekitar 11-12. Oke. Karena ibu saya yang kandung itu datang ke sini. Ke rumah? Iya, datang ke rumah saya. Oh, berarti ayah saya punya istri 2. Maka lahirlah antologi cerpen Ah, Negara Merobek Selimut Ibuku. Wih, menarik. Makasih Mas. Isi satu kumpulan cerpen, satu kumpulan esai dan 3 novel. Jadi memang kalau dikatakan sebenarnya ini akan mengadu adik kakak dari karya imajiner, karya kreatif Bung Isti Nugroho sendiri ya. Tiga-tiganya ini ada satu kumpulan puisi yang cukup menarik. Saya melihat ada eskalasi di belakangan ini tanpa tafsir apa-apa bahwa setelah ada pementasan teater, karya-karya ini banyak yang memberikan respon terhadap kondisi belakangan ini. Apapun setelah 98, meski Isti ini sebenarnya angkatan yang di atas saya, generasi tahun 80-an. Saya sendiri di 98. Menarik yang dibahas oleh Mas Lukor Suwarso dalam tulisan pendeknya barusan, nanti mungkin akan dilihat ya, bahwa generasi 80 kurang banyak mendapat perhatian periode. Bahkan kalau di sastra ada Ai Prosidi itu menarik di tahun 65, 66, 45, 28, tapi luput bicara tahun 80. Ada yang menarik pada karya-karya tahun 80, termasuk ada yang menarik di karya tahun 70. Pasca tahun 60, setelah sangat ideologis ya pada masa itu, menjadi lembar yang multi interpretasi, 70 kita mengenal misalnya Mas Luli dengan kaum kurakannya, puisi dari Emi Silado. Isti adalah generasi tahun 80-an setelah itu yang melihat karya ini. Kita bisa melihat ini sebenarnya 6 karya di para pembicara cukup berat, mana yang harus dipetik. Apakah 3 novel ini kumpulan esai atau kumpulan puisi atau kumpulan cerpen? Dikit baru dapat gede. Di luar itu saya pernah teringat ketika saya Kim Sonto dan Soleh ketika dia dari penjara tahun 98, saya ikut ke Erlangga mendatangi rumah beliau. Ada pembicaraan yang menarik. Catatan tahun 98 akan direncanakan. Pada saat itu saya berkata akan dibuat pasti. Tapi ternyata nggak banyak tulisan seputar 98 ketimbang 28, 45, 66, 65. Barangkali catatan Isti Nugroho adalah menambah setelah banyak tulisan lainnya seperti Memawai, Tinawan di kalangan 80 ya. Isti Nugroho adalah melengkapi referensi itu. Nanti yang akan dibagikan sebagaimana pesan dari Bung Isti, yaitu adalah kumpulan puisi, yaitu Nadine Sahir, dengan kumpulan esai ya, refleksi aktivis dalam secangkir kopi. Meski ada juga kumpulan cerpen Negara Merobek Selimut Ibuku. Ini semiotik yang cukup bisa mengundang banyak tafsir, tapi menarik ya. Ada diksi yang pejal dan keras di balik kalimat-kalimat itu. Begitupun Rembulan Terbakar sebagai novel, Melampaui Senyap sebagai novel, dan Perempuan Merah sebagai novel. Oke, sampai saat ini mungkin kita bisa mengundang pembicara. Ada 5 pembicara. Yang pertama adalah Lukas
Mas Lukas Suwarso ya. Monggo Mas bisa hadir di depan. Aktivis yang mantan ketua umum Aji juga sekarang terlibat di Alinea bersama kita ya Mas ya, di kumpulan penulis Alinea ya. Boleh Mas Lukas. Mas Lukas juga adalah orang di tahun 93 saya sempat baca poedoinya sebelumnya. Tapi waktu tak cari di Google kok saya nggak enak ya Mas ya. Google tidak menyimpan sejarah itu. Ada juga Mila Muzakkar, apakah sudah hadir? Silakan. Adalah penggiat literasi, ini sudah berdiri generasi literat dari lulusan UIN Jakarta, mantan pengajar muda Indonesia mengajar. Saya salut pada penggiat-penggiat literasi saat ini. Ya, silakan Bu Mila di sini. TBM sekarang ini banyak bergerak di bidang untuk kalangan muda ya, bisa terus dilakukan. Dan saya masih melihat antara aktivis, sastra, literasi, sehingga kalau mau itu beda-beda kelompoknya. Padahal sebenarnya gerakannya sama ya. Ada juga Mas Indra Tranggono. Mas Indra ini saya lebih tahu namanya dari kumpulan cerpennya. Saya sampai sering banget membaca cerpen-cerpen beliau ini. Dan sebagai pengantar sangat dalam membahas puisi Mas ini. Jadi Mas Misti. Yang paling menarik adalah seperti pemikiran dengan saya adalah memelihara api-api dalam pikiran-pikiran penulis sekarang ini Mas. Api dalam cerpen, api dalam puisi. Dan itu nggak bisa diingkari, kita butuh memberikan banyak rangsum vitamin tentang kisah historis kebangsaan ini. Dari 28, 45, 65, 98 pun perlu supaya mereka ada bandingan. Api itu yang mungkin harus kita pelihara. Juga ada Bang Wilson, seorang aktivis yang senior juga. Termasuk di Bulan Rakyat, dan saya cukup lama kenal dengan Mas Wilson Obrigados. Silakan ke depan Bang Wilson. Karya yang begitu banyak ini kita bisa melihat dari berbagai sisi, entah 3 novelnya, entah 1 kumpulan isinya, entah puisi apalagi ya, puisi nanti akan dibacakan jadi kita bisa mengenyam dalam. Bagaimanapun estetika puisi yang telah dipilih adalah pilihan dari seorang Mas Isti Nugroho, dan puisi-puisi yang pejalan dan keras membaca situasi pasca 98 adalah peristiwa transindividual yang terjadi pada kita, pada masyarakat. Bahwa setelah 98 banyak pemerintahan demi pemerintahan, kita tidak membaca pada satu periode saja, tapi banyak kondisi yang tidak berubah itu nampak dalam kegelisahan karya-karya cerpen, puisi, dan isi dan novel. Wilayah yang paling jujur adalah wilayah karya seni. Ketika saat ini politik dibungkam, Seni Bung Dharma pernah mengatakan bahwa jurnalisme bicara. Tapi sekarang saya katakan ketika jurnalisme dibungkam, mungkin seni dan sastra yang berbicara. Karena seni dan sastra keluar dari bentuk sistem. Media seringkali penuh dengan suasana sistem. Oke, lanjut, nanti saya akhiri di bicara pada moderator. Kita persilakan mungkin dari siapa dulu ya, Mas Lukas, Mas Indra. Saya bagikan lagi kita bicara. Oh, Mbak Ewit Bahar, karena saya sudah mulai dari. Silakan. Mbak Ewit Bahar, penyair yang sebenarnya sama saya sedang bareng bergerak di Yayasan Hari Puisi dan memperjuangkan Hari Puisi Indonesia. Beliau juga memenangkan ketika ada PI Hari Puisi Indonesia pada tahun berapa ya? 2023 beliau. Jadi cara melihatnya dengan berbagai kacamata pandang nih. Mbak Ewit lebih kepada seni, sastra budayaan. Beliau juga adalah penyiar televisi yang senior, juga penyair, dan sekarang sedang bergerak bersama kami di Yayasan Hari Puisi untuk Hari Puisi Indonesia, dan semoga kebudayaan puisi menjadi idiom yang cukup kuat. Kita kental dengan nama-nama jalan yang bagus sih, dengan pahlawan, termasuk juga militer, tapi baru juga wacana kebudayaan kesenian ada dalam jalan, dan nama-nama gedung, bahkan wacana kita semua. Saya persilakan mungkin dari Mbak Ewit atau Bang Wilson dulu. Silakan. Bang Wilson dulu kata Mbak Ewit. Itu Ewit. Mas Lukas dulu. Tapi ya yang paling siap. Ini kesediaan dan kerelaan masing-masing. Nah, terima kasih kawan-kawan, khususnya Bung Isti Nugroho
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang ke-26 ya. Jadi usia boleh bertambah, tapi semangat tetap 26. Dan untuk teman-teman semua, jangan mati dulu sampai 5 tahun ke depan. Sakit nggak apa-apa, tapi jangan mati. Karena apa? Setelah 5 tahun ke depan, saya ulas di kata pengantar saya, itu artificial intelligence dengan teknologi AlphaFold itu akan bisa memperpanjang usia manusia sampai 250 tahun. Jadi kalau tetap hidup sampai tahun 2030, nanti Anda bisa merasakan hidup sampai 2250. Nah, Pak Andi itu sedang menikmati itu. Usianya 82, tapi terus mencoba tetap sehat agar bisa 5 tahun tetap sehat dan hidup mirip hidup abadi. Itu fakta, itu sains, bukan. Jadi nanti kita insya Allah ya akan menikmati surga di dunia, bukan surga yang diimajinasikan oleh agama-agama. Karena nanti dengan dunia virtual ini kita bisa merasakan surga yang dulu dibayangkan agama-agama. Itu pengantar melantur dikit. Tapi saya terima kasih, saya suka hadir di acara-acara seperti ini untuk silaturahmi ya. Kita ini kan tadi walaupun pengantar saya optimis kita akan hidup sampai 250 tahun, tapi tetap kan kita tidak tahu dari sekarang sampai 5 tahun ke depan tiba-tiba kelindas truk, disiram air keras, ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak bisa bertahan 5 tahun. Diusir ke Yaman. Ya, diusir ke Yaman, itu pergi karena kita cari tempat lain, luar negeri dan sebagainya. Nah, dengan demikian, acara silaturahmi ini kita sebagai usia yang dalam konteks lama itu usia artefak ya. Biasanya katakannya Nabi Muhammad usianya cuma 67 kan? 63. Ya, 63. 63. Jadi kira-kira usia manusia umumnya segitulah. Kalau lebih dari 63 kayak Bang Andi itu bonus. Kalau kurang dari 63 sial. Nah, biasanya 60 itu kalau kita mendapat berita dari kawan, WA, media sosial, kalau bukan sakit keras, foto sedang diinfus, atau kita sudah meninggalkan dunia fana ini. Nah, dalam konteks itu silaturahmi itu saya ingin juga silaturahmi pemikiran generasi 80-an. Bagi generasi-generasi 80-an yang katakanlah yang dalam pengantar buku saya yang saya tulis, itu saya namakan dengan generasi transisi. Mereka yang lahir tahun 1970 sampai mereka yang lahir 1960 sampai 1970. Generasinya Bung Isti ini yang saya namakan generasi transisi. Nah, ini generasi-generasi yang menghadapi krisis khususnya psikologis ya. Generasi yang menghadapi situasi yang berubah total. Kita masih ingat ketika kita tumbuh berkembang di era tahun 80-an, ketika usia kita masih belasan dan kemudian dewasa tahun 90-an, ketika usia 20-an sampai 30-an, kita masih mengalami dunia yang masih sangat romantis ya, belum ada gadget. Dan kita masih dikungkungi cara berpikir ideologis. Kemudian kegiatan-kegiatan itu sifatnya semua harus fisik, tidak hanya virtual atau imajiner gitu. Nah, dalam konteks itu saya ingin membawa kembali pemikiran-pemikiran tahun 80-an yang menjadi bacaan kita ketika kita SMA, kuliah, untuk mengantar diskusi ini. Jadi bagi generasi yang generasi transisi, kayaknya tidak ada ini ya, ada ya, Gen Z ya, milenial, oke, milenial masih sedikit relatif. Nah, saya ingin mengupas diskusi ulang tahun Isti ini, khususnya dalam buku. Saya tidak akan membacakan pengantar saya, tapi saya mensarikan saja. Itu saya ingin mengutip 3 aliran berpikir yang menjadi pemikiran intelektualitas yang membentuk pikiran kita. Paling tidak saya. Tapi saya yakin kok, Bung Isti ini tidak pernah kuliah,
hanya lulus SMA, tapi luar biasa karena pernah memimpin kelompok studi yang anggotanya mahasiswa semuanya, Palagan ya, Yayasan Palagan, Forum Studi Palagan. Menarik, dan dia sempat mengikuti kuliah sit-in saja di UGM, filsafat, tapi tidak pernah benar-benar kuliah. Artinya apa? Bung Isti ini sudah melampaui era atau sudah menikmati era digital tahun 2020-an. Karena sebenarnya segala formalitas yang sangat penting di era tahun 80-an sekarang tidak penting lagi. Elon Musk sudah bilang 3-4 tahun lagi ijazah tidak ada gunanya. Karena apapun yang pengetahuan apapun yang bisa kita dapatkan di internet, di AI. Jadi mungkin Bung Isti ini memang sebenarnya sosok yang dibawa dari masa depan, dilempar ke tahun 80-an untuk kira-kira memberikan prototipe manusia, peradaban manusia era tahun abad 21 itu seperti ini. Tidak kuliah, tidak punya ijazah, tapi kan dia tidak perlu melamar jadi presiden jadi tidak perlu dipersoalkan. Ya, nggak seperti yang presiden yang dipersoalkan Wilson ini kan, ngaku-ngaku punya ijazah tapi disuruh nunjukin, sulit sekali. Futuristik, jadi nanti akan saya jelaskan futuristiknya. Nah, saya akan sedikit menyinggung 3 aliran berpikir. Satu, maaf kalau ini sok intelektual, ya karena era 80-an gitu. Intelektualitas itu dianggap penting gitu ya, dan orang bisa bangga gitu. Study club. Nah, beda dengan anak sekarang, intelektualitas apa itu? Karena mereka bergantung pada AI, jadi bakat personal, suka baca buku, pengetahuannya luas, itu nggak penting lagi sekarang, nggak ada nilai tambah. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang masih suka memamerkan buku, bacaannya apa, itu dianggap artefak jadul, nggak penting. Nah tapi nggak apa-apa, karena ini forum kelangenan, silaturahmi, saya sedikit sok ya, mengingat lagi apa yang jadi bacaan kita, generasi kita tuh tahun 80-an. Pertama yang ingin saya kutip sedikit adalah Roland Barthes, ingat nggak? Kawan-kawan, waktu itu kalau nulis entah di Kompas, di Kedaulatan Rakyat, atau di koran-koran kampus, kalau nggak ngutip Roland Barthes tuh kayaknya kurang intelek. Jadi harus ngutip Roland Barthes. Ya. Yang kedua, Habermas, atau kalau dalam bahasa Jawanya Mas Haber. Ya. Jadi Habermas itu selalu dikutip, karena kalau nggak mengutip Habermas, dianggap kurang intelektual. Yang ketiga, postmodernisme. Nah, waktu itu memang di tahun akhir 80-an, perdebatan diskusi tentang postmodernisme itu sangat kuat. Dan waktu itu sempat ada pertentangan antara majalah budaya Horizon dengan Kalam yang dibuat oleh Gunawan Muhammad, dan waktu itu Kalam membawa pikiran-pikiran postmodernisme sebagai perdebatan yang seru. Nah, itu artefak-artefak pemikiran tahun 80-an yang dalam acara silaturahmi ini kita ungkit sedikit. Saya tidak akan terlalu menjelimet, tapi intinya bahwa 3 aliran paradigma berpikir itulah yang membentuk kita, yang membentuk Isti Nugroho yang tidak pernah kuliah itu, yang membentuk Wilson, kita, Dono, dan kita semua lah, generasi saya. Nah, apa yang menarik dari 3 aliran berpikir itu? Yang pertama saya rasa Habermas ya, Mas Haber ya. Habermas ini yang paling kata-kata yang melekat kalau kita ngomong dia adalah apa? Public sphere, ruang publik. Nah, ruang publik waktu itu dianggap adalah identik dengan demokrasi. Kalau ruang publik masih memungkinkan kita untuk berekspresi, mengeluarkan pikiran, beropini, mengkritik pemerintahan dan sebagainya, maka public sphere itu hidup. Dan itu adalah ciri-ciri negara demokrasi. Nah, tapi saya fast forward ke abad 21, public sphere itu sudah nggak penting lagi sekarang. Sudah nggak relevan lagi. Orang tidak perlu merasa penting untuk menulis di Kompas, atau kalau Afnan dulu menulis di Kedaulatan Rakyat. Dulu kan kalau di UGM, kalau nulis di Kedaulatan Rakyat itu sudah paling intelek gitu. Nah, apalagi kalau nulis di Kedaulatan Rakyat sambil ngutip Habermas, Roland Barthes gitu kan.
Begitu juga di Jakarta, kalau nulis di Kompas itu baru dianggap intelektual. Nah, semua itu sudah hilang. Satu, Kedaulatan Rakyat sudah nggak terbit. Kompas masih ya, tapi digital. Oh, tapi ada yang baca. Ada yang baca. Siapa? Saya. Sampean. Iya. Pertama karya Examin Kakek. Oh. Saya ini jurnalis, saya sudah nggak pernah baca koran dalam bentuk aslinya, apalagi koran cetak ya. Saya juga sudah tidak baca koran dalam bentuk digital juga, karena beritanya sudah terlambat sehari koran itu. Kalau Tempo apalagi sudah terlambat seminggu. Tapi kan kita dapat dari wartawan Kompas, wartawan Tempo, dari spoiler yang dikutip disebarkan di media sosial. Bahkan Tempo sekarang tidak sepopuler bocor halus kan? Nah, itu tadi perubahan public sphere sekarang sudah tidak eksis, diganti dengan digital sphere. Itu yang membuat Isti dan kawan-kawan generasinya galau. Mereka bisa memanfaatkan media sosial, tapi tentu tidak sefasih generasi Gen Z, milenial Gen Z. Nah, yang kedua Roland Barthes ya. Roland Barthes itu dikenal dengan konsep berpikirnya tentang dunia simbolik, tanda-tanda, semiotika. Jadi waktu itu kan dunia tanda-tanda itu jelas bisa dilihat kalau kita melihat lalu lintas, merah, kuning, hijau, merah kita berhenti dan sebagainya. Nah, dunia tanda-tanda itu kini sudah diadopsi atau sudah diambil alih oleh lagi-lagi dunia digital, internet. Nah, akibatnya romantisme aktivis ya, yang seperti dulu ya, generasinya Wilson atau di atasnya seniornya, itu baru berjuang kalau bisa mengorganisir rakyat ke Gedung Ombo, Rancamaya, Tanah Merah. Kita punya list, generasi kita angkatan 80-an itu berjuang di tengah-tengah rakyat mengorganisir itu. Tapi sekarang itu semua hilang. Nggak ada mahasiswa sekarang yang merasa perlu dirempang ada persoalan, tapi mereka turun. Gitu. Tapi mereka bisa memperjuangkan melalui klik, membuat statement, membuat petisi dan sebagainya di internet. Nah, itu juga membuat generasi transisi, generasi Isti identik dengan generasi transisi, itu juga mengalami kegalauan psikologis ya. Terus apa gunanya sekarang ini kalau semua hanya bisa melalui internet, melalui layar komputer gitu ya. Nah, yang ketiga postmodernisme. Nah, postmodernisme itu yang paling memukul sebenarnya. Karena di dalam pemikiran postmodernisme inilah untuk pertama kali pemikiran-pemikiran besar masa lalu dianggap nggak ada gunanya semua. Ideologi, kemudian konstruksi filsafat semuanya dianggap tidak penting, dan bahkan filsafat diolok-olok menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Contoh paling lucu adalah ketika ada orang terserang jantung di sebuah terminal, terus ada teriak, ada yang dokter nggak? Ada, saya. Dokter apa? Dokter filsafat. Nah, terutama kan kita generasi 80-an itu agak bangga kalau disebut kiri waktu itu kan. Kalau kita baca Karl Marx, komunisme itu dianggap berjuang. Ini Wilson ini salah satunya ini yang bangga banget sebagai kiri. Nah, tapi ideologi itu sudah dianggap mati, nggak ada gunanya. Postmodernisme menolak narasi-narasi besar. Nah, dengan gugurnya, runtuhnya paradigma berpikir intelektualisme era 80-an, terus apa yang tersisa di era sekarang kalau kita masih tetap hidup? Memang lebih baik kita ini kalau tetap ingin romantis, kita mati saja ketika usia kita 20-an dulu. Jadi kita masih hidup dengan bangga. Sebagaimana Mick Jagger lebih baik mati ketika usia 28 ya. Kalau kita melihat Mick Jagger dengan segala keriputnya itu kan, kita iba sebenarnya. Rocker dan aktivis itu sebaiknya memang masih mati muda. Jangan hidup ketika dunia berubah sedemikian luar biasa. Nah, barangkali untuk memicu nanti dialog ya.
saya ingin mempertanyakan beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa menjawab. Dengan perubahan yang sangat substansial tentang kehidupan ini, peradaban ini, pertanyaan saya, jadi saya bertanya, apakah pengalaman hidup masih berharga di era artificial intelligence? Dulu kita kan bangga bisa jalan-jalan ke Danau Toba, apalagi ke Paris. Tapi sekarang semuanya itu bisa dipalsukan di Instagram. Dengan apa? TikTok kita bisa mau background kita di mana saja. Kita nggak tahu itu asli atau palsu. Yang penting kalau kita mau pamer bisa. Itu dulu nggak bisa. Ya, yang kedua, apakah pengetahuan masih bermakna ketika algoritma lebih dipercaya? Apakah intelektualitas masih penting? Problemnya itu ya. Ketiga, apakah perjuangan masih relevan ketika politik berubah menjadi konten? Keempat, apakah relasi manusia masih otentik di tengah dunia yang semakin virtual? Kita bisa dekat, tetangga kita malah nggak kenal, keluarga kita nggak saling komunikasi, tapi kita bisa berkomunikasi orang dari Amerika dan sebagainya melalui dunia virtual. Nah itu situasi yang berubah, yang membuat Isti Nugroho dan generasinya itu bingung, galau, dan itu yang mungkin memicu ya beberapa pertanyaan saya, nanti silahkan dijawab, saya ingin mendengar. Dan terakhir kembali ke Isti. Jadi Isti ini adalah satu dari dua doktor yang menarik ya. Dokter di sini bukan tapi mondok di kantor. Yang pertama Isti, yang kedua Fajrul Rahman. Mestinya Fajrul Rahman diundang juga itu, karena Fajrul ini juga bersama Isti, bareng atau nggak waktu itu? Tinggal di rumahnya Subadio. Nah tapi yang Fajrul sekarang berkelana melanglang buana menjadi duta besar lebih dari 5 tahun, nggak pulang-pulang karena administrasinya nggak diurus oleh pemerintahan Prabowo. Sementara Isti tetap bersikukuh dengan dunianya. Tetapi Isti sekarang sudah mulai bergabung dengan kekuasaan. Nah, itu menarik, nanti diceritakan bagaimana rasanya istrinya. Untuk kita yang belum pernah bergabung ini. Terima kasih. Oke, menarik ini sebenarnya belum akhirnya ya, untuk pembicara lain. Terima kasih kepada moderator Vito Sihamses Simatupang. Selamat datang dulu untuk Mas Isti Nugroho, dan terima kasih atas undangannya untuk bisa hadir di forum ini. Saya senang sekali, dan saya tertarik dengan buku Negara Merobek Selimut Buku. Ada satu karya Mas Isti di sini, yakni Selimut Merah. Izinkan saya membaca bagian terakhir sebelum saya bahas lebih lanjut. Mugia dengan jiwa menggigil selalu membuat upacara kecil, menyiapkan sarapan, kopi panas, dan nasi goreng telur mata sapi untuk lambat. Lalu melipat rapi selimut merah, kemudian membongkarnya, dilipatkan, terus dan terus menerus, ulang-ulang tanpa bosan. Ini bagian akhir tamatnya cerpen berjudul Selimut Merah yang ditulis oleh Mas Isti Nugroho. Saya tertarik untuk membahas satu cerpen ini karena ada bagian-bagian yang sifatnya psikologis dari kehidupan seorang manusia. Bukia ini adalah jembatan yang bisa membawa kita untuk mengerti isi cerpen secara keseluruhan. Beliau seorang ibu yang kehilangan, bukan saja kehilangan seseorang yang dicintainya, tapi juga mungkin sekaligus di sini dia kehilangan diri. Yang ingin saya garis bawahi dari cerpen Mas Isti ini adalah beliau bisa mengkombinasikan sedemikian rupa bagaimana tema mengenai aktivis ini dibaurkan dengan tema mengenai
emosi, mengenai keadaan emosional seseorang. Ini kita bicara mengenai attachment atau kemelekapan. Ketika kita kehilangan seseorang, itu ada beberapa fase yang dialami oleh orang, antara satu orang dengan lainnya mungkin berbeda-beda. Sedih sudah pasti, tapi skala kesedihan itu mungkin berbeda-beda tergantung bagaimana hubungan personal yang dibangun oleh yang hilang dan yang kehilangan. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kondisi psikologis spiritual dari orang yang kehilangan ini. Dalam skala yang rendah, ketika kita masih bernama manusia, kehilangan manusia yang kita cintai, itu adalah fase sedih yang biasa. Mungkin menangis, menyesali segala sesuatu yang telah berlalu dan sebagainya. Lalu kemudian ada fase yang lebih tinggi lagi, yang disebut dengan bereavement hallucination. Dalam tahap ini mungkin orang secara temporer bisa mengalami sebuah halusinasi. Katakanlah misalnya, saya sendiri pernah mengalami untuk kematian ibu saya dulu, beberapa tahun yang lalu. Itu di hari kedua saya mendengar suara beliau gitu. Mungkin karena kesedihan yang begitu dalam, sehingga saya menciptakan atau masuk ke dalam halusinasi bahwa ada suara ibu. Tapi ini, kalau masih normal, ini akan segera menyembuh. Beberapa waktu ia akan bisa, terutama kalau orang punya basic agama atau rohani yang cukup kuat, ia akan bisa menyadari gitu bahwa beginilah kehidupan, akan ada permulaan dan akan ada akhir. Bahwa setiap yang berjiwa akan mati. Itu akan memberi kesadaran kepada seseorang betapapun sedihnya, ia pasti akan sembuh sendiri. Tetapi pada skala yang lebih tinggi lagi, bisa bersifat delusional. Katakanlah kalau istilah psikologinya kalau tidak salah prolonged grief disorder. Ini sudah bersifat akut. Ia bisa menciptakan sesuatu yang orang lain tidak paham, tetapi ia meyakininya sebagai benar. Ini sudah bersifat patologis. Nah, disinilah Mas Isti Nugroho menggambarkan Ibu Kiah. Ibu Kiah yang mati. Di sini tidak disebut ya. Ini menariknya, Mas Isti tidak menyatakan dalam kata-kata atau kalimat bahwa yang dirindukan oleh Ibu Kiah ini sudah pergi dalam arti pindah alam, gitu. Sudah tidak di dunia lagi. Ia hanya meminjam perasaan Ibu Kiah semata-mata bahwa yang dicintai, yang disayangi, yang dirindukan sudah tidak terlihat. Jadi di dalamnya kerinduan itu, sehingga ia membuat suatu sikap atau perilaku yang oleh orang sekelilingnya disebut delusional. Seperti contohnya ia berkata kepada Willy, salah satu anaknya juga, lambang yang dirindukan yang sudah tidak pulang-pulang sekian lama, sedang ada di kamar mandi. Tidak ada, Bu. Lambang tidak ada. Lambang sudah tidak ada di rumah. Belum pulang. Tidak. Dia di kamar mandi. Kau dengarkan suara berjur air di kamar mandi. Nanti kalau minta, oke. Coba tampilin. Cerita Mas Isti ini adalah gabungan dari fiksi yang latarnya atau base-nya juga adalah sesuatu yang bersifat realitas. Bukan saja nama ya, karena saya di sini lihat ada nama Haryadi Sabtono ya Mas ya. Wartawan yang sudah almarhum, juga ada Agus Lemon disebut sebagai tokoh yang ada dalam realitas, dimasukkan ke dalam cerita ini dalam suatu cerita fiksi. Sedangkan dia mungkin fiksi. Atau betulan ada Mas Isti, Ibu Kiah ini? Ada ya? Oke. Saya memang melihat Ibu Desi, ya.
Iya, iya, iya. Ya, ini kombinasi dari keras dan lembut dalam cerita pendek ini, bahwa Mas Isti Nugroho mengambil atau meminjam dunia aktivis, di mana Lambang sebagai tokoh seorang aktivis yang merindukan perubahan sosial dalam negara, yang sibuk dengan berbagai hal dalam kaitan kehidupannya sebagai seorang aktivis, ya orasi, menciptakan gagasan-gagasan, kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya keras. Tapi di sisi lain, aktivis bukanlah melulu soal hal-hal seperti itu. Dia adalah juga seorang manusia. Dalam beberapa hal, kerap ia merasa risau dan bimbang, karena bisa saja misalnya antara perjuangan dan hasil tidak seimbang. Sudah berjuang sedemikian rupa, keras mengorbankan segala hal, segala macam yang ditinggalkan, tetapi hasil perjuangan bisa nihil atau mengecewakan. Di lain sisi lagi, sebagai seorang manusia, ia mungkin telah berkorban meninggalkan keluarga, membuat dalam tanda kutip, membuat jebakan-jebakan untuk orang-orang yang dicintainya, yang menyayanginya, keluarga dalam hal ini, dalam rasa cemas berkepanjangan, dalam rasa takut kehilangan. Kemudian ketika ia tidak pulang-pulang, tidak nampak lagi sosoknya di rumah, orang mulai berubah sikap, terutama ibu dia. Yang di sini istimewanya, ibu dia yang sangat mencintainya adalah seorang ibu tiri. Ia menjadi tokoh sentral dalam cerpen ini, meskipun ada satu baris yang menceritakan ibu kandung turut hadir dalam satu pertemuan dan ikut menangis, tetapi sentra kesedihan atau sentra tragedi kehidupan Lambang ada pada ibu dia yang hancur sedemikian rupa secara lahir dan batin. Ia tidak menangis, tetapi ia tunjukkan dalam sikap devosional tadi. Itu adalah sebuah perjuangan batin yang sangat berat bagi seorang manusia, bagaimana ia berdiri di tengah-tengah untuk tetap tegar, untuk tetap waras, tapi di sisi lain batinnya tidak sanggup untuk menghadapi hal ini. Rasa cinta itu memang berupa bisa menciptakan attachment yang luar biasa sehingga manusia bisa kehilangan setengah dirinya. Ini sebetulnya inti dari cerpen Mas Isti Nugroho, di mana ia tidak terjebak untuk membuat sebuah cerita berputar di jalan raya, kemudian ada pemberontakan dan sebagainya, meskipun digambarkan itu hanya sebagai sebuah deskripsi. Ia juga bercerita dengan gaya yang tidak langsung, seperti misalnya kematian Lambang ini tidak dinyatakan secara langsung, tetapi ada deskripsi mengenai ia disiksa, kemudian mengalami interogasi yang sangat perih dan sangat pedih. Tetapi itu tidak pernah sampai kepada ibunya. Disinilah menariknya cerpen ini, bagaimana dunia aktivis bisa digambarkan, dilihat, dimaknai, dan diserap dalam bentuk yang lain lagi, yang bukan kekerasan, tetapi ia akan bisa mengalirkan satu rasa yang mengalir pelan-pelan di dada kita, rasa sesak, rasa pedih, dan keputusasaan. Saya memang melihat sosok Mas Isti dalam diri Lambang ini, ya, karena dunia aktivis yang dekat dengan demonstrasi dan sebagainya itu adalah dunia yang akrab dengan Mas Isti Nugroho. Saya kira cukup gambaran saya mengenai cerpen ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mas, silakan saya simak. Masa komite yang sudah konsiderasi ekspor digarap dibahas toilet ya saat ini
Kita lanjut mungkin ke pembicara yang lain. Mas Wilson atau oke. Ya, assalamualaikum, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Kawan Istri secara mendadak 2 yang lalu mengirim buku dan meminta saya untuk menjadi pembahas 4, 6. Oke, siap. Karena saya tidak kita sering ngopi, sering film, dan bisa cari buku. Mungkin saya bisa ya mendeskripsikan beberapa hal tadi. Tapi dari semua dari 6 buku ini, saya pikir artikel pertama dari reaksi aktivis dalam sakit COVID, judul Kiri to Public Spiritualities, saya pikir menjadi semacam kesimpulan siapa Istimewa. Dan itu secara jelas itu menyatakan bahwa dia adalah seorang sosialis demokrasi. Ya, menurutnya dia ambil dari pemikiran dan sakit PSI sebagai orang-orang PSI yang progresif, orang PSI yang mungkin akhirnya londo hitam lah, londo ireng ya. Karena ada juga PSI londo hitam ya yang botak dari pemusta untuk dibantu SID. Itu kayaknya Isti tidak dalam posisi PSI itu ya. Jadi mengambil posisi PSI-nya yang sudah demokratis progresif revolusioner. Nah, Isti sama saya punya banyak kesamaan. Saya sama-samain. Pertama, kami pernah sama-sama jadi tangan politik pada Soeharto dengan pasal-pasal menyangkut konsekuensi presiden. Duluannya juga sama, komunis. Isti dituduh komunis karena membaca buku Pramudia, dan dituduh komunis. Ya, karena saya aktif di Partai Rakyat Demokratik saat itu. Dan kita bangga juga dituduh komunis ya. Bukan dituduh londo ireng soalnya. Kedua, kami menyukai buku sejarah politik filsafat. Kami punya pertemuan-pertemuan rutin di Blok M Square ya Isti ya. Kita berburu buku bekas bersama Isti, sama Eko Sulistyo ya. Jalan di mana? Di mana 10 tahun terakhir ini akhirnya Isti. Ada ratusan buku kami berdua koleksi dari buku bekas di sana. Nah ini ketika kami sama-sama akrab karena kalau menderita diabetes. Ya. Jadi gula saya 300/400, Isti juga 300/400. Jadi kita saling berkonsultasi ya apa terapi yang baik untuk mengatasi gula ini. Dan saya pikir soal gula ini penyakit generasi transisi nih ya Lukas ya. Ya generasi transisi saya, Lukas, Isti, ya masalahnya diabetes sama tinggi ya. Jadi ya. Tapi rata-rata kalau saya kena diabetes, saya sama Isti punya diabetes yang sama, kadarnya hampir sama, dan kita juga nggak telaten mengobatinya. Saya dulu pernah suntik 2 tahun, suntik insulin sudah. Tapi lama-lama repot, soalnya karena harus sebulan sekali ke rumah sakit untuk mengambil insulinnya itu. Habis itu ya udahlah, percaya sama Allah aja lah. Mau dibawa kemana gula ini kan iya. Yang penting kata Lukas, jangan sampai mati dalam 5 tahun ini gitu. Nunggu menggulingkan antek londo ireng ini. Keempat yang mungkin juga lebih substansial sama Isti juga bisa sangat terjadi ada kedua menganut jamaah sosialisme demokratis. Dan itu mungkin bukan dari bacaan tapi juga dari tokoh-tokoh yang kebetulan berkait ya. Isti dengan Sultan Syarif, dia mengambil isu demokrasi dan Syarif dan bicaranya. Saya dari Amir Sarifudin, kebetulan saya pengagum Amir Sarifudin. Isti pengagum Sultan Syarif ya. Jadi kami ini sebetulnya manusia-manusia pilihan sejarah sebetulnya, pilihan-pilihan ideologinya. Mungkin sebentar lagi kita akan pulang juga di sini. Ya, harus dilindungi sebetulnya. Nah,
Syahrir dan Amir ini tidak menarik karena orang tahu bahwa orang berdua ini adalah duit tunggal dari awal revolusi Indonesia Merdeka tahun 45 sampai 48. Kenapa begitu? Ya. Nah, tahun 46 sekitar Oktober, dua orang ini mendekatkan ke partai sosialis, tapi namanya beda. Ya, Syahrir mendeklarasikan Oktober 46 yang namanya PARAS, Partai Rakyat Sosialis. Amir mendeklarasikan partai yang namanya PASI, ya, Partai Sosialis Indonesia. Ya. Nah, kemudian karena merasa dua orang ini punya kesamaan, ya, mereka melakukan fusi partai. Ya, antara PARAS dan PASI membuat fusi Desember 46, namanya PS, Partai Sosialis. Ya. Nah, Partai Sosialis ini ada tahun 46 sampai Februari 48 ketika Amir menjadi sebagai PS yang memerintah sama masa revolusi Indonesia. Kenapa menjadi penting dua orang ini memimpin bersama revolusi Indonesia? Ya, terutama kepercayaan publik internasional, karena kedua orang ini adalah tokoh yang gerakan bawah tanah melawan tidak pro Jepang. Nah, ketakutan Barat adalah kalau Soekarno dan Hatta yang memimpin Republik pasca Demokrat pasca reklamasi, kewajiban mereka adalah ya bahwa ini adalah kolaborator Jepang, kira-kira begitu. Republik Indonesia yang baru ini harus dijauhkan dari kolaborator Jepang. Makanya Amir dan Syahrir kemudian berkolaborasi memimpin masa-masa yang singkat dalam Republik Indonesia, kira-kira begitu. Dan kedua orang ini juga kemudian punya nasib yang tragis juga setelah 48. Ya. Amir kita tahu dieksekusi oleh tentara Gatot Subroto, ya, nyaringan. Sementara Syahrir mati sebagai tahanan politik dari Soekarno. Itu dua orang ini harus wafat, meninggal di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno itu sendiri. Nah, Amir dan Syahrir ini juga satu fakta baru saya dapat dari Sumarsono. Mengarang buku Revolusi Agustus. Sumarsono ini tokoh kunci dalam pemerintahan Madiun 48. Jadi dia nulis buku Revolusi Agustus, saya buat matanya kebetulan. Saya menolak sosial doktrin mau Sumarsono. Pak Sumarsono, saya ini kan nggak tahu peristiwa Madiun. Nggak kenapa kamu tulis saja katanya. Kalau kamu kritik, tidak ada masalah. Nah, tapi ada teman dari Pak Sumarsono bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, pemuda Siapin buat pertemuan ya, di Menteng 31. Ya. Itu mereka menyimpulkan bahwa Indonesia kalau ada proklamasi tahun 45 harus dipimpin bukan oleh kolaborator Jepang. Dua orang nama yang diusul oleh mereka. Satu, Syahrir sebagai Presiden Indonesia. Kedua, Amir Syarifuddin. Yang ada dua orang tokoh bukan kolaborator Jepang kira-kira. Nah, rombongan pemuda ini kemudian secara pertemuan mendatangi rumah Syahrir. Ya. Syahrir ditemui oleh pemuda-pemuda ini, saya kiri, meminta agar Syahrir mau memimpin Indonesia menjadi presiden pasca proklamasi 1945. Dan Syahrir menjawab dengan santai, oh, lebih baik Soekarno yang menjadi presiden Indonesia. Ya. Alasannya, kenapa? Bung Karno kan kolaborator Jepang. Syahrir menjawab, Bung Karno populer dan diterima oleh Indonesia luas. Kalau saya, siapa yang menang saya? Akhirnya pemuda kembali, mereka buat pertemuan lagi. Kalau itu kita mesti menemui Amir Syarifuddin. Tapi saat Amir Syarifuddin masih di penjara di Malang. Ya. Akhirnya mereka memutuskan bahwa kita harus di penjara. Kalau kita mau pilih jadi presiden, kita harus bebaskan dia dari penjara di Malang. Paling tidak menunjukkan bahwa transisi dari era penjajahan Jepang ke proklamasi kemerdekaan memunculkan dua orang tokoh Syahrir dan Amir yang kemungkinan besar menjadi presiden Indonesia. Ya. Tapi kedua-dua Syahrir menolak ya, posisi yang dipegang oleh kaum muda Syahrir. Kalau Amir Syarifuddin karena sedang di penjara saat ini. Tapi fakta ini menarik ya, karena tidak banyak orang tahu ya bahwa Syahrir kemudian bisa jadi presiden dari Perdana Menteri. Cuma Syahrir menolak tawaran dari pemuda. Oke,
Nah, saya sama istri ini justru sekarang masih bertanya apakah masih relevan kita mau berjuang atas sosialisme demokratis gitu. Karena kami kan udah masuk generasi juga generasi encok ya, encok kesehatan, encok ideologi, encok politik, encok ekonomi, kira-kira banyak sekali persoalan yang membuat kita encok lah kira-kira gitu. Ya, saya juga puisi anjing-anjing Syahrir ini menurut saya juga tidak hanya ditujukan sebagai ekspresi frustasi atau kekecewaan jadi pada kawan-kawan sosial demokrasi ya di Guntur 49 atau di dalam Guntur 49 ya, apalagi setelah Guntur 49 ambruk itu tidak ada satupun kawan-kawan sosial demokrasi yang dia telepon, dia WA untuk minta bantuan, tidak ada responnya katanya. Untunglah ada diri CA ya, yang bukan PSI, bukan sosial demokratis yang membangun ruang sosialisme demokratis itu di Guntur 49. Ternyata ambruknya genteng Guntur 49 ya juga mungkin sebagai pertanda simbol sosial demokrasi mungkin akan ambruk sebenarnya. Itu agak terbukti juga tahun 2023 tiba-tiba ada pimpinan organisasi teman saya yang ada sosialis revolusioner tiba-tiba mendukung Prabowo ya. Dan para pimpinan partai saya itu hampir semuanya mendukung Prabowo. Ya, saya anggap wah ini memang tidak relevan lagi jauh-jauh. Walaupun kita mau mengkampanyekan sosial demokrasi, sepertinya pakai TikTok lagi sekarang, kita nggak pakai kurpo lagi, nggak pakai aksi, nggak baca buku-buku berat ya kan? Mungkin sosial demokrasi pakai TikTok nanti kita. Dan kita berdua nggak punya akun TikTok. Jadi Wahananya masih juga langgannya itu. Kita jadi terasing untuk menyebarkan ya, sosial demokrasi dengan generasi milenial, generasi alpha, ya, generasi Z sekarang ini. Jadi paling tidak ekspresi kecewaan istri terhadap kawan-kawan yang mengaku sosial demokrasi, juga ekspresi kecewaan saya. Makanya begitu puisi anjing-anjing Syahrir ini buat saya baca, itu cocok dalam perasaan saya juga. Saya bacakan di bagian-bagian yang cocok dalam perasaan saya. Ya. Ternyata kita sama sih, istri. Kita merasa kecewa dengan orang-orang yang katanya menjadi anjing-anjing sosial demokrasi. Saya bacakan saja. Mata Syahrir mengecap, darahnya tersiram. Kemana anjing-anjing tercintai seperti itu? Syahrir mendesah-desah. AC-nya di dua-dua. Kenapa kalian tidak menghardik ketika sosialisme dikritik? Tak beda rumus ramalan lotre atau mantra klinik rakyat. Yang nasibnya ambrol ditelikung juragan-juragan marbot. Gerindra di marbot. Kenapa kalian hanya termangu ketika para bandit negara mencegah konstitusi tanpa malu? Kenapa kalian terbungkuk-bungkuk di bawah koruptor dan rezim predator? Rezim penculik aktivis. Kenapa kalian diam melihat pasar bebas yang buas, mencekik nasib pedagang-pedagang kecil? Kenapa kalian bungkam ketika negara ini dikapling-kapling demi penguasaan pemilikan pribadi komunikasi asing dan asing? Kenapa kalian tertidur ketika ratusan bahkan ribuan triliun uang negara digasak para penyamun? Karena kebagian mereka. Bulan tergelincir di mata Syahrir, mengirim isyarat. Ada nilai kekal yang terancam punah dan berakhir. Reruntuhan pikiran dan ketenangan hanyut di dunia sejarah. Namun masih terdengar detak jantung sebelum menyerah. Haruskah aku bangkit dikubur? Syahrir meradang. Anjing-anjing Syahrir mendengkur di atas kasur, menikmati mimpi yang mengalir dari mesin oligarki. Juga anjing-anjing PRD. Namun ada juga yang berani membuka nyali, mendidikan spirit terbang ke langit, memahat wajah Syahrir dari utuh tanpa usul. Syahrir tersenyum. Revolusi belum dimulai. Terima kasih istri. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak. Dari pembicara tadi kita ada persoalan teks, ada persoalan masuk pemikiran, ada persoalan digital yang harus dibaca oleh generasi sebelumnya, ada persoalan ideologis yang masih apakah ada di generasi sekarang ini, apakah generasi sebelumnya bisa
membuat estafet pemikiran itu, dan bagaimana kondisi sekarang di tengah gelanggang yang berbeda. Jadi banyak persoalan yang dimunculkan dari melihat fase ini, banyak dari Mas Pras, Mas Nusol, Pak Dewi. Jadi kita lanjutkan ke Mbak Mila dulu sebelum itu sama Mas Indra ya, sebelum kita lanjutkan ke peserta. Mbak Mila ini dari generasi milenial. Jadi kami masih di bawah saya juga dalam generasi gitu ya. Ya, artinya kondisi ini sebenarnya dirasakan bukan hanya generasi sebelum 80, bahkan mungkin generasi milenial yang masuk digitalnya pun tidak memasuki seperti urban digital generasi Z yang mau paham pasti sepenuhnya. Tapi apapun sebenarnya saya ingat bahwa persoalan digital kurang mampu, bahkan sebesar nggak bisa mengurangi persoalan pinjol, persoalan lapar, persoalan keterbelakangan, ketertindasan. Artinya distorsi realitas digital itu hanyalah media karena tidak pernah bisa mengubah kenyataan hidup sehari-hari. Ada dua pertentangan zaman yang tidak bisa pertentangan wahana yang tidak bisa mengubah zamannya realitas yang di depan mata kita. Gitu. Oh, di sekeliling kita masih ada orang yang berutang, masih kelaparan, tidak dapat mencari susu buat anaknya, mencuri ayam untuk itu macam-macamnya. Ini bahkan rezim pun pemerintah nggak berubah sebenarnya kondisinya. Apakah itu sekedar media itu seperti Mas Lukas pertanyakan tadi, bagaimana posisi pemikiran di tengah AI misalnya? Itu sekedar memantik persoalan tadi. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soal mesti hari ya, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Istri karena hari ini diajak untuk bersilaturahmi ya, yang bahasanya masih gantung tadi, bersilaturahmi dengan gagasan 98 ke sana gitu ya. Sementara saat itu saya masih SD, masih kecil di kampung main karet, gitu, jadi nggak ngerti soal situasi 98 di ibu kota gitu ya. Jadi ini sebuah PR juga kita membaca karya-karya Mas Istri. Saya ke kampus Istri beberapa tahun terakhir ini, dan beberapa kali bertemu, ngobrol, dan kemudian sekarang buat buku-buku. Sebelumnya ada beberapa buku yang saya baca juga, yang saya kagum dari Mas Istri karena sebelumnya konsisten ya untuk memperjuangkan apa yang beliau anggap mungkin dalam perjuangan. Jadi menulis buku itu salah satu perjuangannya Mas Istri, sangat produktif ya, dan itu bagi kami anak-anak muda ini bagus juga nih menjadi contoh bahwa di zaman sekarang pun zaman AI di mana orang udah nggak baca lagi koran yang terbit tentang digital, Mas Istri percaya bahwa menulis buku itu bagian dari jalan perjuangan, dan saya salut untuk itu. Nah, saya membaca satu buku saja karena Mas Istri bilang pilih saja mau yang mana. Saya memilih Perempuan Merah ya, dan dari yang tadi saya dengarkan seperti memang belum ada yang membahas isu perempuan khususnya. Jadi ini sebuah novel ya, Perempuan Merah, dan judulnya aja itu merah itu kan menyala ya, kata anak-anak sekarang. Saya senang sekali karena Mas Istri seorang laki-laki menuliskan buku yang bicara soal perempuan, di mana perempuan di sini ditempatkan bukan sebagai objek, bukan sebagai pelengkap, bukan sebagai embel-embel, tapi dia merupakan subjek dan merupakan pelaku utama dari sejarah gitu. Dan itu jarang, setahu saya jarang ada yang menulis itu. Kalaupun ada ya perempuan yang menulis, dengan Mas Istri artinya punya perspektif soal itu, soal gender, soal budaya patriarki yang masih hidup sampai sekarang. Gitu. Jadi senang sekali ada buku ini. Nah, dalam buku ini meskipun buku ini bicara soal negeri obskura ya, obskura kalau tidak salah namanya, itu semacam negeri di fiksi, tapi sebetulnya kalau bahasanya anak sekarang itu disebut negeri Konoha, gitu ya. Negeri Konoha udah tahu ya di mana ya. Jadi di mana ya Konoha itu masih menceritakan soal itu dari masa ke masa, dari lama, baru, kemudian sampai reformasi. Tapi buku ini menurut saya relevan dengan situasi sekarang. Jadi saya pengen ajak juga, karena saya di sini banyak senior-senior saya ya, pejuang-pejuang demokrasi mungkin hanya sebagian di sini yang milenial, dan di sini sepertinya nggak ada saya lihat. Jadi saya juga pengen kita silaturahmi nih dengan generasi sekarang juga, supaya apa yang disebutkan Mbak Istri di buku ini dan buku-buku yang lain bukan sekedar sejarah, tapi dia tuh hidup di masa sekarang dan mungkin ke depan nantinya gitu. Nah, yang pertama dalam buku ini
mengungkap yang saya bilang tadi bahwa perempuan itu ditampilkan bukan sebagai korban saja, bukan sebagai pelengkap dalam sejarah, tapi dia adalah eksekutor, dia adalah konseptor dalam sebuah pergerakan. Jadi dia membuat ada idenya, kemudian menuliskannya, merumuskannya, mendesainnya, mengorganize gitu ya, dan kemudian mengevaluasi apa yang mereka lakukan. Jadi sebuah gerakan yang sangat konkret yang komplit yang dilakukan oleh perempuan. Dan itu bukan hanya fiksi dan bukan hanya dulu ya. Kalau dulu kan kita hanya digerakkan di Kartini gitu ya, emansipasi wanita gitu. Tapi jarang kan kita mengenal perempuan-perempuan yang betul-betul berjuang secara fisik misalnya gitu ya. Misalkan di Sulawesi ada Edi Sayawari gitu. Kemudian Marta Tiahabu misalkan. Agak jarang kita mendengar itu di generasi kami ya, yang mungkin tidak membaca buku-buku dulu Sahrir gitu kan, Malaka, agak jarang gitu. Generasi-generasi milenial akhir. Kalau milenial awal mungkin mereka masih baca, kayak saya itu karena kuliah di UIN Ciputat, jadi dia tersentuh dengan isu-isu kayak gini. Kemudian juga bergabung di Formaci, Ciputat, jadi akhirnya dipaksa membaca buku kayak gitu. Nah, jadi bahwa perempuan adalah seorang pembentuk dan pelukis sejarah, iya, itu bukan fiksi gitu ya. Rohana Kudus misalnya di Sumatera adalah perempuan yang pertama melahirkan orang perempuan Nusantara, dia belum ada sebelumnya. Itu sejarah kan, tapi kita jarang dengar gitu. Apalagi mungkin adik-adik kita yang sekarang yang Gen Z, apakah mereka tahu siapa Rohana Kudus? Hampir jarang, kecuali orang Padang karena ya dari Solo gitu ya, neneknya mereka. Nah kemudian undang-undang penghapusan kekerasan pada perempuan, siapa yang memperjuangkan itu? Perempuan lagi. Dan itu dari 2012, baru kemudian tahun 2022 baru berhasil digolongkan menjadi sebuah undang-undang. Betapa panjang perjalanan itu. Jadi bicara demokrasi, bicara perjuangan bukan hanya di masa Orde Baru, tapi setelah itu pun seperti yang masih dituliskan, sebenarnya PR kita tuh bukan betul memperjuangkan demokrasi, tapi setelah itu yang paling penting. Karena kadang-kadang orang setelah demokrasi terwujud merasa terlena dan selesai. Orang tugasnya justru setelah itu. Apa nih setelah demokrasi? Gitu, karena banyak orang yang tumbang setelah demokrasi terwujud, mereka kemudian bye-bye gitu ya. Mereka masuk sistem, mereka kemudian sekarang kita lihat hidupnya mewah, beda banget sama mereka yang dulu berjuang di jalanan. Mereka di penjara, mereka yang dikutuk-kutuk gitu ya, mereka yang dihancurkan secara batin, secara mental, secara fisik. Sekarang mereka naik mobil mewah, mereka hadir di gedung-gedung mewah. Gak ada lagi mereka di antara kita, di kota-kota tidak ada mereka. Nah, itu PR dan program demokrasi kita. Sebagian dari yang muncul demokrasi itu sekarang gak bertahan gitu ya, gak konsisten dengan apa yang mereka katakan dan lakukan saat ini. Dan itu terjadi. Di sini juga ditunjukkan ada satu sosok namanya Baros ya, laki-laki itu seorang pejuang aktivis banget pokoknya ya, sampai dia di penjara, disiksa. Namun kemudian setelah Menteri Obskura Konoha itu merdeka, dia ditawari masuk sistem. Dan jadilah dia seorang pejabat, kira-kira menteri lah, juga setingkat menteri. Dan dia bilang gini, apa itu perjuangan, capek saya hidup begini, luntang lantung gitu ya, hidup miskin. Ya itu kan terjadi ya, para aktivis ini sebagian kayak capek untuk hidup di jalanan. Dia juga butuh hidup ya, butuh ternyata enak ya hidup mewah itu, ternyata enak ya, bisa di hotel, bisa apalagi di sini dijelaskan juga bagaimana pejabat-pejabat itu di negeri obskura ini itu menikmati perempuan-perempuan gitu. Jadi kalau kita pejabat itu berarti kita tidak dengan uang, perempuan, kekuasaan gitu kira-kira gitu. Berjuis ya, jadi selalu begitu polanya gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal aktivisme. Aktivisme itu seringkali lahir bukan hanya karena ideologi saja, bukan juga karena kita belajar buku-bukunya Karl Marx misalnya, tidak selalu begitu. Ada banyak aktivis yang lahir, terutama perempuan, itu karena mereka punya pengalaman personal terhadap situasi itu. Kenyataan hidup yang dialami. Di buku ini diceritakan, tokoh sentralnya namanya Candia, atau Kandia mungkin ya, Kandia Kulit. Dia seorang perempuan cantik, putih gitu ya. Kira-kira kalau sekarang itu yang glowing, kalau katanya anak-anak sekarang ya. Dia waktu itu tuh hidup mewah, hidup dia keluarga yang kaya lah gitu ya. Tidak ada persoalan hidup. Kemudian suatu hari dia pengen casting, pengen masuk modeling. Nah kita juga tahu ya dunia modeling seperti apa. Ketika dia casting, dia malah dilecehkan.
disuruh buka baju, mau dipegang-pegang dan seterusnya. Disitulah kemudian kami apa ya, batinnya tersentuh gitu ya, bahwa kok kayak gini, saya kan pengen jadi model. Dan itu terjadi di berbagai kompetisi-kompetisi kecantikan, Miss Universe gitu kan, bahkan apa namanya, kompetisi-kompetisi menyanyi itu kadang-kadang ada juga tuh sisi-sisi yang seperti itu. Nah, kalian ini akhirnya menjadi aktivis setelah mengalami yang namanya pelecehan seksual yang dialaminya gitu ya. Dia kemudian keluar dari keluarganya yang sebenarnya mewah, sebenarnya dia itu keluarga yang apa terpandang lah gitu ya, dia akhirnya tuh ke jalan gitu ya. Nah, bukan hanya kami yang mengalami ini, karena kami ini sebenarnya meskipun dia fiktif tapi sebenarnya kenyataan gitu ya. Banyak perempuan yang mengawali karir aktivisnya karena itu berdasarkan pengalaman langsung sebagai perempuan, juga sebagai perempuan yang melihat situasi perempuan yang lain gitu. Jadi makanya kenapa si Camia ini, tokoh ini tuh awalnya dia berjuang bersama Baros, yang akan disidangkan dia, tapi ketika merdeka, Baros menyeleweng, dia masuk sistem, hidup mewah. Camia tetap di jalannya sampai novel ini habis, dia tetap pada jalan perjuangannya sampai punya anak. Artinya apa? Seorang perempuan yang punya pengalaman personal, karena dia juga banyak ketemu dengan petani-petani ceritanya di sini ya, itu punya pengalaman yang sangat personal dan itu menguatkan perempuan untuk terus memperjuangkan apa yang dia anggap ini perjalanan hidup gitu ya. Ini bukan sekedar jualan atau temporer saja, bukan musiman ini perjuangan ini gitu ya. Bahkan satu tahun lagi perempuan di sini namanya Katrino, dia tuh bilang gini, Allah nggak usah setia pada laki-laki, percintaan itu nggak butuh kesetiaan katanya. Ini menarik nih sebagai perempuan ya, liberal ya Katrino ini. Jadi kemudian tanya, apa pandangan tentang laki-laki? Menurut saya laki-laki nggak perlu setia, biasa aja, kalau capek ya ganti, kalau bosan ganti gitu ya. Yang perlu kita sedia adalah apa? Idealisme katanya. Yang perlu disediain adalah ideologi perjuangan. Itu keren sekali menurut saya, perempuan dan gitu ya. Jadi yang lain boleh berganti, tapi yang namanya ideologi itu harus terus diperjuangkan sepanjang hidupnya. Dan saya melihat banyak perempuan yang begitu. Kayaknya kalau kita udah berdiri pada satu perjuangan itu kayak perjuangan terus, karena dia ada pengalaman hidup. Nah, yang ketiga, novel ini juga itu berbicara soal masa dulu dan kini. Ini bicara soal kekerasan pada perempuan yang terus terjadi berulang-ulang sejak dulu sampai sekarang, gitu ya. Berdasarkan data calonnya Komnas Perempuan, ada sekitar 376 ribuan kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi. Dan sekarang polanya ada yang baru namanya femisida. Femisida itu pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya, gitu. Dan sekarang itu banyak terjadi ya. Kalau dulu ada Marsina, kalau kita lihat kasus itu seperti femisia istilah sekarangnya ya, dia dibunuh karena dia seorang perempuan yang berjuang saat itu. Nah sekarang juga terjadi. Kemarin wartawan perempuan Tempo pernah dikirimin kepala babi, itu kan teror. Jadi perempuan itu suka diteror dan seringkali tubuhnya yang diteror. Karena itu dianggap bisa menjatuhkan kita, menjatuhkan mental kita, menjatuhkan. Karena itu dapat malu, tabu semua ada di situ. Gitu ya. Jadi ketika kita diserang, apalagi soal tubuh kita, itu seolah-olah perempuan itu langsung drop down, gitu ya, langsung drop. Tapi sekarang teman-teman perempuan saya lihat, karena saya berkawan dengan aktivis perempuan juga, kita nggak mau lagi tuh down dengan hal seperti itu, nggak peduli gitu ya, kalian mau menyerang tubuh, nggak ada masalah, ya, tetap berjuang. Nah kemudian itu bukan dulu, kemarin wartawan Tempo, baru-baru ini anggota DPR Ahmad Saroni, sebut nama ya, Ahmad Saroni anggota DPR Nasdem, ya, dia ini berubah lagi, dia berkunjung ke Maluku Tengah Utara, Serli, ya, gubernurnya Serli ya, Ibu Serli itu dia sebut gini nih, tante cantik ini, gitu ya, dia menyebut dia seorang gubernur loh, perempuan gubernur punya jabatan, tapi kenapa tante cantik ini kan kekerasan verbal yang dianggap biasa, yang dinormalisasi. Kenapa nggak bilang ibu gubernur misalnya? Terima kasih sudah membaca kami kemarin. Enggak. Tante cantik ini siap oleh semua lelaki dari mana saja. Maksudnya apa seperti itu? Jadi dari dulu sampai sekarang perempuan selalu dikerasi dengan verbal, dengan fisik, dengan mental, dengan apa aja, misalnya dengan berbagai cara, gitu. Nah, beruntungnya mulai sekarang ini kan kita udah mulai sangat aware ya. Jadi tahu bahwa ini sampai kita nggak lagi diam. Kalau dulu kan kita nggak tahu kekerasan, dipikirnya memang biasa aja perempuan digituin, perempuan disebut pangkat itu biasa aja.
Nah, sekarang kita udah mulai, oh ternyata itu nggak boleh, ternyata itu kekerasan. Gitu sih, kita terus belajar, terus berkembang gitu kan. Ada lagi Bupati Purwakarta, bikin lagu, lalaki, lalanang, apalah gitu. Ini seorang pejabat publik loh. Dia bikin lagu dengan santai ya, gembar-gembor, dan itu ternyata bias gender. Bahkan itu memperolok-olok kodrat perempuan, soal kehamilan, menstruasi itu diolok-olok dengan lagu itu. Nah, sekarang berminta maaf sih. Sekarang kan begitu ya, salah dulu udah minta maaf. Selalu begitu. Bikin pula, biasa minta maaf di publik, assalamualaikum, saya atas nama ini selalu begitu. Jadi pola yang baru ya gak bagus. Gitu. Karena seolah-olah bahwa yang penting saya viral dulu, setelah kita surat nanti minta maaf. Gitu. Nah itu jadi soal kekerasan di buku ini dibahas dan sampai sekarang terus terjadi. Sangat relevan. Apa yang Mas Is disebutkan dulu itu sampai sekarang terjadi terus soal kekerasan. Gitu ya. Nah, yang lain adalah soal relasi kekuasaan laki-laki dan politiknya tadi. Di buku ini dijelaskan karena Mas Is bilang sebenarnya kita itu berjuang bukan karena kita benar-benar pengen berjuang, tapi kan kita pengen hidup enak aja di kekuasaan itu. Jadi kalau saya sudah sampai di sistem, sudah punya jabatan, punya hidup yang enak, ya sudah itu yang kita perjuangkan, bukan apa-apa. Mohon maaf, bukan banyak yang diperjuangkan. Itu hanya bumbu-bumbu saja, itu hanya alat saja. Jadi agama, kemudian kemiskinan itu cuma alat saja yang dijadikan sebagai bahan jualan supaya saya sampai kepada posisi itu. Ketika sampai ya ada semuanya. Nah itu buku ini juga menyoroti soal itu. Si Baros itu menceritakan. Begitupun juga relasi antara media dan juga korporat. Nah sekarang kan di mana-mana ya presiden kita ini kan pejabat-pejabat kan dipegang atau didukung oleh banyak korporat. Ya sebut aja presiden itu ya. Jadi para pejabat-pejabat ini itu didukung oleh banyak korporat. Makanya kenapa bisa sampai di posisi sekarang. Tidak mungkin tidak. Dia dengan uang yang besar dibutuhkan, mereka pasti disupport oleh banyak korporasi gitu ya. Itu juga diceritakan di buku ini. Dan terakhir adalah soal jalan perjuangan. Nah di buku ini kan diceritakan ya, bahwa dari dulu tuh orang berjuang dengan demo, ada juga dengan lagu, dengan puisi ya. Buku juga ini kan bagian dari perjuangannya Mas Isti ya. Nah sekarang juga adalah lewat konten digital. Tadi juga apa yang disampaikan, apakah kita perjuangan kita masih relevan dengan situasi sekarang? Masih banget gitu ya. Saya mau kasih juga konteks anak-anak muda sekarang ya. Sekarang itu kami anak-anak muda, milenial akhir, Gen Z dan Alpha, kita sekarang mulai kembali ke sesuatu yang bentuknya offline. Kita agak bosan dengan sesuatu yang virtual. Dari kalau dulu kita nge-zoom, kita bikin acara tuh online, sekarang kita pengen ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar komunitas namanya Taman Bermain, itu di GBK, setiap sekali seminggu mereka kumpul dalam 4 kali. Main permainan tradisional yang dulu, karena kita bosan dengan situasi yang ada di impis ekonomi gitu ya, bahasanya. Kembali ke offline, jadi sekarang itu kita lebih suka bermain. Jadi betul bahwa kita masih bermain gadget, kita masih bermain di konten media, tapi kita kangen dengan situasi itu. Jadi kita kembali ke masa lalu dengan menghadirkan permainan tradisional saat ini. Itu ada di GBK, boleh dicek nanti di GBK setiap malam apa saya lupa, tapi berkumpul main karet, main lompat-lompat batu gitu ya. Nah itu. Yang kedua, komunitas anak-anak muda sekarang itu nggak mau tuh terlalu, nggak gampang juga dikomongin oleh para mereka dengan mudahnya memberikan kritisisme dengan caranya mereka. Mereka mengkritik lewat digital, mereka bikin konten, langsung menyebut nama aja, nggak perlu inisial ya. Menurut saya itu lebih berani. Kalau dulu kan aktivis yang melakukan itu jalanan, tapi sekarang siapapun boleh melakukan itu. Tiba-tiba muncul viral karena dia bicara, gitu ya, dia mau nyerti siapa, gitu. Jadi saya kira ruang digital ini satu sisi memberikan kita ruang yang lebih luas untuk bicara, karena ruang demokrasi yang offline sekarang udah menyempit, gitu ya. Kita mau demo disiram lagi, masih disiram aja masih disiram, masih kembali. Tapi kalau di ruang digital di kamar yang sunyi kita bisa bicara banyak hal, tidak viral dan orang yang nonton itu banyak. Yang kedua, apakah media sosial bisa mengubah kelaparan menjadi, bisa banget. Kemarin kita lihat kasusnya Abang Ojol. Kalau ada yang pernah lihat yang dia parkir kemudian diangkat mobilnya oleh Satpol PP. Kemudian dia naik ke truk itu, dia nangis-nangis ya. Dia mohon tolong, itu mata pencarian saya. Itu viral. Dan setelah viral apa yang terjadi? Disuruh balikin mobilnya, minta maaf,
brand-brand datang ngasih modal, ngasih anaknya beasiswa. Apakah tidak mengubah? Mengubah, gitu ya. Ada banyak yang berubah karena setelah viral. Sekarang kan no viral, no justice, dan itu benar. Kalau sekarang begitu viral, polisi datang minta maaf, dibebasin, ya kan, diproses kasusnya. Kalau dulu perempuan datang melapor, bilang saya mengalami pelecehan, mana buktinya? Jangan-jangan kamu juga suka sama suka kali. Bayangkan, brengseknya tuh polisi kayak gitu. Ya? Tapi sekarang nggak bisa. Ngomong Pak, saya videoin Pak kalau ngomong. Nggak berani. Sekarang mana divideoin kan? Jadi orang menjaga lisan, menjaga perbuatan karena takut. Bukan karena sadar, karena takut divideoin. Jadi menurut saya, bagi kami anak-anak muda, alat jadi sangat membantu untuk mengungkap kebenaran, untuk menyampaikan fakta gitu ya, tanpa takut untuk karena kita bilang gini, orang menjaga saya ya, saya sekarang berani bicara, tapi jaga saya, setelah itu orang dijaga tuh, jagain atas nama ini, jangan sampai dia didatangin, gitu. Jadi menurut saya harapan itu sangat besar. Di masa sekarang anak-anak muda menggunakan konten digital untuk kampanye, untuk edukasi, bahkan dari alfa anak-anak SD bicara untuk soal rasis Indonesia misalkan bukunya Mas Malik Jabar gitu ya. Anak sekecil itu bicara buku yang cukup dalam gitu ya. Menurut saya kesadaran itu berbeda mungkin dengan masa yang zaman-zaman senior kita gitu ya, masa demokrasi, masalah orde lama, orde baru. Tapi kami sekarang punya cara sendiri untuk menyampaikan apa yang menurut kami itu benar. Salah satunya melalui konten digital. Begitu, terima kasih. Oke, mantap ya. Saya juga dulu kecepet si adalah keuangan sekitar yang berbasis di luar kita akan benar-benar bersaing. Tapi saya juga mengingat sebelum ke Mas Bergono bahwa banyak tokoh-tokoh yang telah dibahas baik oleh TKB maupun biasa tadi ya. Tokoh-tokoh ini yang perlu dilihat apakah tokoh yang bergerak. Pada tahun 2845, 60-an banyak tokoh-tokoh yang di dalam cerita tidak kalah. Misalnya dari revolusi, ada Corvinus atau Toparu, kebenaran yang berbeda-beda. Pada masa pasca 98 ada munculan dari Mahir, Sunardi, dan tokoh-tokoh yang berjuang perempuan yang akan dikatakan baik oleh Termin dan Mila ini adalah tokoh yang bagaimana. Sebagaimana puisi dibuka oleh Bang Kristi bahwa Syahrir menyepi sendiri. Apakah tokoh itu akan bergerak? Apakah itu tokoh kalah? Itu cukup penting dalam pembacaan generasi mendatang. Karya bagaimana kita dapat bilang. Ketika 9394 saya memungut berusaha dari karya Gabriel Garcia Marquez, karya Maxim Gorky untuk sebuah perjuangan orientasi di tahun sejarah dan waktu lokasi berbeda. Kita harapkan mesti tetap membaca dalam tokoh-tokoh itu baik terkait puisi bahkan isinya. Kita lanjut pada Mas yang juga saya kenal Mas Vito Terdono di kalian ayat terkait kopasnya dan saya menyimak sekali beliau sudah mahasiswa dulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ces. Saya kan generasi lebih tua. Oke, saya ini kenal isi sudah tahun 80-an, 44, hampir 46 bersahabat tanpa berhenti. Karena itu saya tahu persis dunia luar dalam. Dan yang saya dapat dari sini adalah beliau adalah penghayat penderitaan yang sangat radikal. Loh, ini saya tidak beliau. Bayangkan, istri ini dihajar berbulan-bulan. Tidak pernah mengeluh bahwa dia mengaku dia, bahwa dia para petani dia. Tetapi daya lawan dia secara psikologis itu menurut tentang itu diedek mas misalnya artinya Mas Didi itu sebagai orang Jawa memiliki satu kemampuan batinnya untuk melihat bahwa yang kamu lakukan itu sesungguhnya bukan cintamu sendiri karena kamu menyiksa kamu sendiri dan saya bukan pencuri, saya bukan koruptor, saya memperjuangkan pikiran. Ingat, pikiran. Gitu. Maka sesungguhnya karya-karya istri itu adalah perjalanan pikiran. Kalau kita membaca dari antologi puisi negara dalam grimis puisi, istri dalam puisi itu menceritakan bagaimana dia melihat Indonesia yang mengalami distorsi luar biasa
karena kapitalisme, kemudian neoliberalisme, dan kemudian pada anjing-anjing sahir ini sebetulnya dia saya kritik. Bom kiri di Indonesia itu sudah lebih sekarang. Uang itu murah banget jadi gitu. Gitu. Artinya apa? Represi 32 tahun itu efektif ternyata. Nah, istri itu seorang sosialis yang lumayan militan, itu dia rada berduit. Artinya jajakin. Itu dia ingin bagaimana sosialisme di Indonesia itu hidup. Kiri harus hidup. Artinya di situ kiri dalam ini bukan komunis tetapi sosialis demokrasi. Yang tujuannya adalah kesetaraan, kemanusiaan, demokrasi, dignity atau martabat, dan kesejahteraan kolektif. Saya pikir ide ini yang mewarnai isi. Kedua, isi itu adalah manusia menghayat teks. Istri sangat terinspirasi oleh banyak kebetulan novel Rusia. Kalau novel-novel Indonesia dia berbeda kecuali novel yang makan. Dan dia pernah berbicara pada saya, kenapa saya menjadi ini karena dia membaca cerpen atau novel Umar Khayyam. Di situ Pak Khayyam bercerita tentang tokoh Hasan. Hasan ini SMA saja tidak tamat, tapi memberontak. Dia ikut komunis dan dia terkatung-katung tidak menyadari apa itu yang dia lakukan. Karena itu kebalon 65 itu kan bingung identitas dunia yang reaksi itu digambarkan dengan begitu bagusnya melalui tokoh Bawo, seorang anak priayi yang bersedia kawin dengan kaum Dropot, orang Dropot, tetapi berpikir istri mengidentifikasi dirinya pada Hasan itu. Oh, kalau begitu, ini dunia ini menghilangkan perlawanan yang kita kedua, dan membela. Akhirnya dia mulai terlibat membaca buku bahasa ujian dan sebagainya, kemudian dia pemikiran yang harus gimana, dan pemikiran tidak mau dan sebagainya. Artinya dia itu menghayat bacaan yang bagus. Sampai teman-teman kristal, kemudian dia menjadi seorang aktivis. 95 dia mendirikan Malaga tadi. 85, kemudian 3 tahun berikutnya beliau atau istri ditahan karena kasus Pram itu sebenarnya kantor. Tapi yang sesungguhnya yang ini digulung adalah kritis karena waktu itu komunitas komunis di Indonesia itu marah. Saya sendiri menyarankan lagi mungkin ada. Nah, Pram itu hanya menjadi kapal. Terbukti isi yang dikejar bukan Pramnya, tapi ya yang kecurigaan atas dirinya. Nah, kemudian yang mana dari dimensi itu isi itu membaca yang kreatif, artinya bisa menjadikan satu gagasan dalam buku itu dan memicu inspirasi. Misalnya novel yang dibahas tadi Perempuan Merah. Istri itu dia membaca juga Cinta yang Merah ya. Redlah. Nah di situ beda banget, tapi kalau yang Redlah itu kan settingnya komunisme. Ini ya, ini transisi. Kemudian ada juga karya ini yang sangat empiris, Mbak, yang tentang selingkuh itu terjadi benar. Jadi memang ibunya istri itu menderita karena kesalahan dan negara memprogresi dia, sehingga karena dia orang Jawa itu kan biasanya kemudian masuk ke dunia jadi melakukan satu negosiasi dalam dirinya dan selimut ditemukan sebagai satu ikon
kerinduan. Itu hebatnya orang Jawa. Bukan ada orang Jawa. Tapi orang Jawa itu punya sublimasi penderitaan. Gitu Pak istilah beliau ini. Artinya kalau Pak Doni ya kita saya kayak ini mungkin negara itu. Dan dia itu sudah ingin perkembangan. Tapi karena ada demokrasi, dia tidak. Sejarah-sejarah yang bersifat pemikiran itu ketika istri mulai berusia menjelang matang dituliskan pelan-pelan kemudian diterbitkan. Ini memperkaya dunia aktivis di mana tidak semua atau tidak banyak aktivis yang menulis. Istri mengisi pasal yang hilang itu. Ini yang menurut saya signifikan. Dengan apa? Dengan sastra perlawanan. Atau saya melawan. Saya itu poin pentingnya dalam dengan mantau itu ini. Poin itu sastra perlawanan. Aktivis yang menulis, penulis yang aktivis, dan seterusnya. Itu saya pilih satu pencapaian eksistensial yang tidak main-main. Bayangkan novel dan tentang karya tulis di layarnya dalam 1 tahun. Ya kan? Itu gila. Artinya itu di samping melawan diabetes, juga melawan keadaan ini. Dia itu kalau menurut saya berapa jam apapun diceritakan. Dari soal politik, bagaimana Prabowo, bagaimana ada menteri yang menangis karena MBG itu dikasih. Coba sampai kemudian endingnya mesti kesehatan. Nah, karena angka gula saya segini, aduh, itu kalau ngomong saran saya sebenarnya yang makan pare. Itu aja. Tetapi mesti bilang, dengan ngobrol begini, penyakitnya gitu. Saya bilang, di situ pernah dalam desain ada ya. Suatu aja saya tahu, apalagi biasa. Saya kira yang bikin istiarat hidup itu, karena kalian orang berpikir semacam itu. Jadi uripnya ojo jangan dengan pikiran yang lurus linear. Udah orang dan intinya ya penuh kelokan, labirin. Dan itu memberikan kepada kita labirin yang menggairah. Jadi tidak normatif cara berpikirnya. Kalau seorang seniman berpikir normatif, tidak akan lahir novel, tidak akan lahir cerpen yang begitu berpikir, tidak akan lahir. Sebab apa? Kreativitas itu satu perlawanan terhadap arus pemikiran mapan itu dunia. Ya. Kalau sastrawan otomatis orang membicarakan tentara sebagai tentara, itu bisa. Kalau sastrawan otomatis bilang rindu dengan kata rindu, bisa. Bagaimana mengatakan rindu tanpa kata rindu itu masalah. Dalam buku ini, simak. Kerinduan itu diartikan dalam apa yang disebut peristiwa dramatik. Kenapa salah satu menyebut? Karena dia memberikan peristiwa dramatik kepada pembaca. Pembaca melakukan konfirmasi, baik secara emosional, baik secara pemikiran, maupun secara ideologis. Saya kira ini. Kemudian menanggapi masukan, menurut saya ini. Salah satu penting karena dalam penulisan sastra itu ada kematian. Penulis itu sebenarnya tidak sederhana. Saya menghayatinya itu beberapa waktu di bawah nabi. Karena apa? Dia kan juga menyampaikan kebenaran. Kan orang gowangannya toh. Itu ruputin atur. Anda memutuskannya bernama itu saja tidak salah. Artinya apa? Penulis messenger. Dia menyampaikan pesan.
tetapi bukan pesan sosial politik secara wabah, tetapi yang subtil, yang mendalam, yang transcendental. Saya kira itu sedang bergerak. Kemudian yang kedua, karya sastra adalah penunjukan dunia yang goyah, dunia yang berfragmentasi, dunia yang pecah-pecah itu ditemukan kembali dalam sastra. Anda menemukan tuntutan kita pada dunia, misalnya, itu kan penunjukan. Di mana dalam dunia realitas tulisan tidak ada. Kemudian menjadi sosok yang memancarkan ketunjukan. Saya kira ini beberapa tanggapan kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.